Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan. Dialah yang menghidupkan kita. Dialah yang memberi makan kita sehingga sampai hari ini kita masih dapat menikmati nikmatnya kehidupan dunia. Dan Dia pula lah yang akan mencabut seluruh nafas-nafas kita, mencabut nyawa-nyawa kita. Dialah Zat yang Maha Kuasa, pemilik segalanya, alam semesta dan kehidupan ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa semoga tercurah pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai penyampai risalah Islam. Dan Rasulullah SAW sudah sampaikan seluruhnya kepada umat manusia. Siapa yang mengambil risalah itu, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang mengingkari dan meninggalkannya, maka dia akan celaka. Sidang jemaah rahimahullah, selaku khatib tak lupa mengajak pribadi Al-Fakir dan kepada kita sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengambil pelajaran dari firman Allah surat An-Nisa ayat 59 yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khair wa ahsan ta'wila." Imam As-Sa'di dalam tafsirnya beliau menjelaskan tentang firman Allah surat An-Nisa 59 ini. Beliau menjelaskan, saya cuma menjiplak dari tafsir beliau. Ada 4 hal dari tafsir beliau menjelaskan tentang firman Allah surat An-Nisa 59. Ayat ini berisi, yang pertama adalah diperintahkan seluruh kaum mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya dan mentaati ulil amri, para pemimpin di antara kalian. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, selama pemimpin itu adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka yang pertama kita wajib untuk mentaatinya. Ini adalah kata beliau. Yang kedua, kaum muslimin diperintahkan untuk senantiasa menyelesaikan seluruh urusannya berdasarkan apa yang diturunkan Allah, yaitu kitabullah wa sunnatur rasul, dan apa yang dibawa Rasul, yaitu al-hadis ataupun as-sunnah. Dan yang ketiga, kaum muslimin diperintahkan untuk
menyelesaikan seluruh urusannya berdasarkan kitab Allah wa sunnatul Rasul, ini adalah sebuah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat, kata beliau, ayat ini menjelaskan tentang ketinggian dan keunggulannya, tentang hukum-hukum yang Allah turunkan di muka bumi ini, hukum-hukum Allah yang terbaik dibandingkan dengan hukum perbuatan manusia. Sidang jemaah rahimahullah, yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang pasti, sehingga dia derajatnya harus 100%. Kita tidak boleh mengimani kurang daripada itu. Kekurangan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya akan mengakibatkan dan menjatuhkan akidah kita pada taraf kekafiran. Keimanan kita kepada Rasulullah termasuk meyakini bahwa Rasul adalah Nabiullah terakhir, sehingga digelari Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penutup para nabi. Sehingga ketika kita mengakui ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jatuhlah keimanan kita kepada Rasul yang mengakibatkan kita pada kekafiran. Yang kedua, keimanan kepada Allah dan Rasulnya juga disandingkan kepada keimanan kepada wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Ayat ini diawali dengan kata dan, bukan langsung. Kalau kata atiullah wa atiur rasul, tidak ada jarak. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah perkara yang pasti. Sementara ketaatan kepada wa ulil amri dan para pemimpin di antara kalian, di situ kata dan adalah syaratnya yang dijelaskan oleh ayat selanjutnya, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, yaitu pemimpin yang layak dia wajib ditaati adalah ketika dia terikat atau taat kepada Allah dan Rasulnya dalam memimpin umat manusia. Selanjutnya kita diperintahkan kaum muslimin untuk menyelesaikan seluruh persoalan berdasarkan kitab Allah wa sunnatul Rasul. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatul Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada kedua perkara itu, maka kalian tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kitabullah wa sunnatul Rasul. Jadi seluruh urusan kita, ketika urusan yang kecil saja, urusan keluarga, maka kita harus disandarkan kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Ketika urusan masyarakat, kita pun diharuskan untuk menyelesaikan berdasarkan kitabullah wa sunnatul Rasul. Apalagi urusan kenegaraan, urusan yang besar antara rakyat dengan penguasa dan rakyat, juga demikian harus disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, persoalan tayamum saja kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan kita masuk WC saja, kaki mana yang harus didahulukan dan kaki mana yang harus terakhir ditinggalkan. Ketika masuk masjid, ketika makan, ketika berpakaian, urusan yang sangat kecil saja Allah Subhanahu wa ta'ala atur, apalagi urusan-urusan yang besar. Oleh karena itu, sebagai introspeksi kita pada hari ini, sudahkah kita menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan kita berdasarkan kitab Allah sunnatul Rasul? Karena seluruh problematika kehidupan umat manusia itu berpangkal pada satu hal, yaitu ketika persoalan itu tidak terselesaikan karena tidak didasarkan kepada kitab Allah wa sunnatul Rasul. Siapakah
yang lebih tahu tentang manusia kalau tidak sang penciptanya? Siapa yang lebih paham tentang manusia kalau tidak sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketergantungan kita dalam menyelesaikan persoalan ini menunjukkan hakikat sebuah ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabb Muhammad, mereka itu belum beriman walaupun mereka melakukan sholat, walaupun mereka naik haji, tapi Allah sebut, wahai Muhammad, mereka itu belum beriman terhadap apa yang engkau bawa. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu adalah senantiasa sami'na wa ata'na. Ketika apa yang diperintahkan Al-Quran itulah yang diambil, ketika apa yang dilarang Al-Quran dia itu yang ditinggalkan. Dia tidak mengenal hukum manfaat, tetapi hukum berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mentaati Allah dan Rasulnya dan menyelesaikan persoalan berdasarkan kitabullah dan al-hadis. Ini adalah merupakan konsekuensi dari akidah kita, keimanan kita. Sejak kita berikrar syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sejak saat itu tidak ada kebebasan kita miliki. Semuanya harus digantungkan kepada Allah dan Rasulnya. Sejak saat itu kita berikrar bahwasannya la ma'budu illallah, tidak ada yang diibadahi, disucikan, ditakdiskan, ditakutkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'budu illallah, itulah bentuk dari syahadat kita. Yang kedua, la bihukmi illa lillah, kita tidak akan berhukum kecuali hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah konsekuensi dari akidah kita. Oleh karena itu setiap khotib mengajak kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ajakan yang sifatnya retorika, tapi ajakan kepada kita sekalian, karena ajakan itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Ajakan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah panggilan keimanan. Oleh karena itu, betapa pentingnya orang-orang yang beriman itu untuk terikat kepada hukum-hukum Allah. Sampai setiap minggu harus diingatkan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan berislam. Berislam berarti itu hidup dengan syariat Allah. Berislam itu berarti hidup dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya, kalau kita kembali kepada Allah hari ini, apakah kita ketika ditanya oleh Allah dan Rasulnya, waktu engkau hidup di dunia diatur dengan hukum apa? Apa yang kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lebih daripada itu, kita berhukum dengan hukum buatan manusia. Setiap Jumat kita diingatkan betapa pentingnya, janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan berislam. Itu menunjukkan bahwa sesanya Islam ini adalah hidup dan mati kita. Kehidupan ini kata Allah sangat singkat. Qala labisna ba'da yaum. Qala labisna, berapa lama kalian tinggal di bumi? Qala labisna yawman ba'da yaum. Kalian tinggal di bumi itu seperti sehari atau setengah hari saja. Seakan-akan Allah sangat tunjukkan kepada kita, wahai manusia, hidupmu itu adalah sangat singkat dibandingkan kehidupan akhirat. Mengapa engkau pertaruhkan kehidupan
kehidupan duniamu? Mengapa kau pertahankan kehidupan duniamu tapi engkau melupakan kehidupan akhiratmu? Sampai Allah bersumpah atas namanya wal asri, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Oleh karena itu setiap waktu Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya kepada kita sekalian selalu sebut orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman itu tahu tentang dirinya, tahu tentang resiko, konsekuensi dari keimanan yang ada di dada-dada kita. Dan yang terakhir, Imam As-Sa'di menjelaskan tentang ayat An-Nisa 59 tadi, yaitu ayat itu menjelaskan keunggulan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Jadi bagi orang-orang yang beriman, dia akan yakin bahasanya hukum yang terbaik itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan alasan apa kita menganggap bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih buruk dibandingkan hukum yang dibuat oleh manusia? Na'udzubillah min dzalik, seharusnya kita ucapkan ketika hari ini draft undang-undang kita tawarkan tentang hukum minum-minuman keras misalnya, maka coba hukum Allah harus dirundingkan terlebih dahulu. Padahal Zat yang Maha Kuasa, betapa ingkarnya dan bodohnya manusia. Ketika kita tawarkan, ayo negeri ini diatur dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berunding terlebih dahulu, cocok atau tidak, pantas atau tidak hukum Al-Quran untuk mengatur negeri ini. Na'udzubillah min dzalik. Padahal mereka bisa hidup, bisa makan itu dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran Allah katakan, afa hukmul jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minun. Mereka tidak bergeming sama sekali. Inilah yang menjadi peringatan kita. Zaman ini sudah akhir, sidang jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, bahwasanya Allah pasti akan memenangkan agama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Maka dari sinilah tinggal kita memposisikan berada di mana. Apakah kita yang senantiasa merindukan dalam hati kita, dalam dada-dada kita, atau bahkan memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala akan diterapkan di muka bumi, ataukah kita justru sebaliknya akan menjadi penghalang, penghalang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, atau mendedikasikan diri kita untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Semua pilihan itu ada dalam pundak-pundak kita sekalian. Tugas kita selaku khatib, seorang penceramah, adalah menyampaikan kepada kita sekalian bahwa seluruh ilmu akan dimintai pertanggungjawaban, seluruh pemahaman akan dimintai